Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Teman-teman perlu kalian ketahui bahwa setiap video yang saya share ini teman-teman merupakan eh, murni pengalaman pribadi saya ketika dulu menderita penyakit asam lambung ini. Nah, harapan saya membuat video ini semoga kalian bisa terbantukan ataupun bisa mengambil hikmah ataupun manfaat dari video-video yang saya share ini agar proses penyembuhan penyakit kalian itu lebih cepat teman-teman, ataupun kalian itu bisa lebih mempelajari semua tahapan demi tahapan apa yang saya lakukan terlebih dahulu ketika menderita penyakit asam lambung ini. Nah, di session kali ini ataupun video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang mungkin sudah saya jawab di kolom komentar, tetapi mungkin jawaban saya itu tidak begitu memuaskan karena kolom komentar itu sangat terbatas. Nah, untuk itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Salah satunya itu ada dari Febrian Boboto. Yang pertanyaannya seperti, dulu ketika mata agak blur, kalau siang ada hitam-hitam kecil, kayak benang melayang nggak penglihatan. Nah gini teman-teman, harus kalian ketahui bahwa setiap penderita asam lambung ataupun kebanyakan dari orang-orang yang menderita penyakit asam lambung ini pasti mengalami yang namanya mata blur. Nah, mata blur ini diakibatkan oleh apa? Sepengetahuan saya teman-teman, panca indera kita itu akan merasa terganggu ataupun akan mengalami kelelahan ketika kita menderita penyakit asam lambung ini. Karena apa? Karena gini teman-teman, ketika kita mengalami suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh, maka otomatis kita itu sering berpikir, sering mendengar, sering melihat, ataupun fokus kita itu akan bercabang. Jadi konsentrasi kita akan bercabang, akan buyar. Otomatis indera kita itu akan mempengaruhi ataupun terpengaruhi dengan kelelahan pikiran kita. Nah, jadi ketika pikiran kita itu lelah teman-teman, maka semua panca indera itu akan menurun fungsinya. Nah, salah satunya itu fungsi mata kita, teman-teman. Mata kita itu akan mengalami penurunan fungsi ketika kita mengalami kelelahan mental dan juga fisik. Nah, untuk itu, bagi kalian yang mengalami ataupun sedang mengalami mata belur ataupun mata buram, tenang saja, ini merupakan salah satu sensasi ataupun bagian dari sensasi dari penyakit asam lambung ini. Nanti akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Nanti akan tanpa kalian sadari, sensasi seperti ini akan menghilang dengan sendirinya. Mungkin kalian masih penasaran, ada yang ingin memeriksakan ke dokter ataupun ke spesialis penyakit mata. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya tidak memeriksakan penyakit mata saya ke dokter spesialis mata, karena saya secara pribadi, secara keuangan itu tidak memungkinkan untuk ke dokter, jadi saya tidak melakukan itu. Jadi saya hanya menunggu ataupun menjalani saja, dan akhirnya itu sembuh sendiri teman-teman, tanpa harus saya periksa ke dokter teman-teman. Nah, terus ada beberapa pertanyaan lagi, ini dari siapa ya? AE Mageti. Mas Adi, kalau sudah sembuh total seperti yang Mas rasakan itu, udah tidak merasakan sensasi apapun ya Mas? Gini teman-teman, sensasi itu merupakan gejala yang ditimbulkan oleh kecemasan ataupun asam lambung ataupun dari GERD. Nah, kalau kita mengalami sensasi, misalnya mata buram, tadi seperti tadi, hidung tersumbat, dada deg-degan, keliengan, dan sebagainya, itu merupakan sensasi. Nah, kalau sudah sembuh, apakah mengalami seperti ini? Nah, kalau sudah sembuh, teman-teman, deg-degan itu hilang, teman-teman. Mata buram hilang juga. Kalau sakit kepala ataupun keliengan itu masih sering terjadi, tetapi bedanya kalau kita lagi mengalami penyakit asam lambung, kita itu keliengan ataupun sakit kepala itu kita diiringi dengan rasa cemas. Nah, tapi kalau kita sudah sembuh, kita itu tidak mengalami rasa cemas. Kalau sakit kepala, ya sakit kepala saja, tidak mengkhawatirkan penyakit ini, tidak mengkhawatirkan penyakit itu. Sakit kepala tinggal minum obat, kalau nggak sembuh ya tidur, kalau sembuh alhamdulillah. Jadi kita itu tidak was-was, tidak khawatir dengan apa yang kita rasakan. Itu bedanya teman-teman. Ketika kita mengalami penyakit asam lambung, kita itu diiringi dengan rasa cemas yang berlebih, sehingga kita itu mengalami sensasi itu terasa lebih besar. Sedangkan ketika kita sudah sembuh, kalau sakit kepala, pilek, keliengan, ataupun apalagi ya, batuk, itu biasa saja. Kalau sudah batuk, minum obat. Kalau sakit kepala, minum obat. Seperti itu, teman. Seperti orang normal pada umumnya. Jadi, terus lagi ada pertanyaan lagi. Ini dari Febrian Boboto lagi. Assalamualaikum Kak, dulu perut kalau gerak-gerak bunyi.
Eh, Gimana sih pertanyaannya? Assalamualaikum Kak, dulu perut kalau digerak-gerakkan bunyi geruk-geruk enggak? Bukan bunyi sendiri, tapi bila digerak-gerakkan bunyi geruk-geruk gitu. Oh gini teman. Misalnya perut dia itu ditekan-tekan itu bunyi, ataupun apa ya, pokoknya ditekan-tekan seperti itu, perutnya sering bunyi geruk-geruk. Gini teman-teman penjelasannya. Nah, perut bunyi itu teman-teman diakibatkan oleh gas lambung yang berlebih. Gas lambung itu bentuknya seperti cairan sabun. Kalian tahu seperti cairan sabun, gelembung-gelembung kecil. Nah, itu gas lambung teman-teman. Nah, ketika gas lambung ini dari dalam perut, ketika kita tekan-tekan, itu otomatis bunyi kruk 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 seperti itu teman-teman. Bayangkan saja kalau kita itu misalnya gas lambungnya itu terjebak di area perut bagian bawah. Ketika kita tekan perut bagian bawah, maka otomatis itu bunyi teman-teman. Jadi cairan gas lambung itu yang berbentuk bulat-bulat kecil seperti cairan sabun itu kalau ditekan-tekan pasti bunyi. Jadi tenang saja teman-teman. Kalau kalian mengalami ini santai saja, nggak usah cemas. Karena juga saya juga dulu mengalaminya. Jadi kalian itu harus gini saja. Kalian itu harus mengurai gas lambung itu. Kalau sudah terjebak di lambung ataupun di perut, kalian harus mengurainya. Nah, untuk mengurainya itu teman-teman kalian harus banyak-banyak jalan kaki. Ketika kalian jalan kaki, maka susunan perut kalian itu akan berbentuk secara normal ataupun sesuai pada tempatnya ataupun sesuai dengan fungsinya. Jadi ada gas-gas yang menempel ataupun terjebak situ nanti akan terurai keluar lewat bawah, itu bisa kentut, bisa BAB mungkin. Kalau keluar lewat atas itu bisa sendawa. Jadi kalian itu tugasnya hanya mengurainya saja. Hindari makanan yang mengandung gas lambung juga. Bisa terong, kol. Kalian harus riset sendiri teman-teman makanan yang mengandung gas lambung. Nah, terus lagi ada pertanyaan dari siapa ini? Ini Ahmad Murodin 6714. Kenapa kalau perut kembung selalu keliengan padahal sudah menerapkan 3P? Nah, ini teman-teman. Perut kembung masih keliengan padahal sudah menerapkan 3P. Nah, keliengan ini teman-teman itu biasanya diakibatkan oleh yang namanya lambung. Nah, akibat sering rebahan juga, kelamaan rebahan. Akibat sering main HP kelamaan juga itu bisa menyebabkan keliengan. Nah, kalian tinggal harus memilih saja apakah kalian tuh menerapkan 3P sudah benar, jam makannya sudah benar, menu makannya sudah benar, masih keliengan. Apakah kalian sering rebahan, terlalu lama rebahan? Nah, ini bisa menyebabkan keliengan juga. Terus juga apakah kalian selalu main HP ataupun kelamaan main HP? Ini juga menyebabkan kalian sering keliengan. Terus lagi juga apakah kalian itu sering berdiam diri di dalam ruangan ataupun dalam kamar ataupun dalam rumah tanpa melihat situasi di luar rumah ataupun situasi alam, situasi yang bisa menggerakkan pikiran kalian itu untuk berjalan teman-teman. Nah, kalau kalian masih melakukan seperti ini ataupun masih mengalami seperti ini, kalian itu teman-teman harus keluar rumah, harus cari penglihatan baru, harus bergerak, itu harus kalian lakukan. Terus kalau kalian dari makan, penyebab keliengan dari makan, misalnya dari menu makannya, kalian harus hindari menu makannya. Misalnya makanan yang mengandung yang membuatkan keliengan. Misalnya kalian keliengan gara-gara telat makan. Nah, kalau telat makan ya sudah, jangan telat makan teman-teman, itu saja. Kalau dari faktor sering rebahan tadi ya sudah, kurangi rebahannya. Kalau sering berdiam diri di rumah atau mengurung diri di kamar, ya sudah, kalian harus keluar rumah. Itu saja teman-teman. Jadi keliengan itu memang agak lama teman-teman prosesnya. Saya dulu juga lama sampai proses penyembuhan itu masih mengalami yang namanya keliengan. Mungkin karena pola lambung saya ataupun pola makan saya itu di akhir-akhir itu masih agak berantakan karena saya merasa semua sensasi sudah hilang, jadi saya itu mulai berantakan lagi. Jadi teman-teman, kalian harus menjaga betul 3P ataupun 4P, pokoknya seperti itu. Kalian harus benar-benar menjaga 3P-nya agar kalian sembuhnya itu lebih konsisten ataupun lebih lama, tidak terulang kembali. Nah, teman-teman, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi itu sudah mewakili beberapa keluhan yang kalian rasakan sekarang. Semoga ini bisa membantu kalian ataupun bisa kalian itu bisa lebih mengerti untuk memahami penyakit kalian itu agar tidak terlalu was-was, agar tidak terlalu cemas.
Karena dengan kalian cemas teman-teman, penyakit asam lambung ini akan menimbulkan banyak sensasi. Jadi sensasi asam lambung ini sangat kompleks, sangat rumit. Jadi kalian itu harus pandai-pandai lah, harus mengerti lah. Karena penyakit asam lambung ini disebabkan banyak faktor sensasinya itu. Mulai dari lambung, mulai dari kecemasan, mulai dari apa lagi, psikosomatisnya juga itu menyebabkan sensasi yang sangat banyak sekali teman-teman. Nah, jadi untuk mengurangi sensasinya ini teman-teman, kalian harus sensasi itu kan ada beberapa bagian. Saya beri contoh teman, sensasi dari lambung, sensasi dari kecemasan, sensasi dari psikosomatis. Nah, sensasi dari lambung harus kalian hilangkan teman-teman, agar kalian bisa menyembuhkan kecemasannya. Nah, untuk menghilangkan sensasi lambung, kalian harus menjaga pola makan. Pola makan itu sangat penting, yang sudah saya share di video-video sebelumnya, mulai dari menerapkan jam makannya, menu makannya, apalagi ya, pokoknya jam makan, menu makan, pokoknya pantangan ini juga perlu teman-teman. Kalian harus menerapkan yang seperti ini. Kalau semua sensasi lambung sudah hilang, hampir 50% sensasi yang kalian rasakan itu akan hilang teman-teman. Jadi kalian hanya menyembuhkan sensasi yang namanya kecemasan. Sensasi kecemasan ini beda-beda cara penyembuhannya. Ada yang secara agama, ada yang secara medik. Jadi tinggal kalian bisa memilih saja. Kalau mau secara agama ya kalian harus dekat-dekat dengan agama. Kalau secara medik ya kalian harus ke dokter spesialis, bukan spesialis sih, kalian harus ke psikiater agar sembuh dari penyakit asam lambung ini. Atau kalian hanya menerapkan yang namanya pola pikir. Menerapkan pola pikir bisa kalian pelajari sendiri teman-teman. Misalnya mulai dari berlatih dikit demi sedikit untuk takut sesuatu, fobia sesuatu, kalian harus melatihnya untuk tidak takut lagi. Itu saja teman-teman. Jadi sensasi ataupun penyakit asam lambung ini agak kompleks. Kalian harus sabar, kalian harus pandai-pandai menjaga pola makan, kalian harus pandai-pandai mengontrol emosi, karena emosi ini juga menghancurkan tubuh kalian sendiri. Jadi kalian harus benar-benar mengerti cara apa ya, kalian harus mempelajari lah, kalian harus mempelajari tahapan demi tahapan proses penyembuhan asam lambung ini agar kalian cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini dan bisa bekerja lagi, bisa bangkit lagi, bisa membahagiakan orang tua, anak famili, istri, anak dan sebagainya teman-teman. Tetap semangat, kalian harus bangkit. Sekarang 2023 kalian harus lebih kuat dari sebelumnya, kalian harus lebih sukses dari sebelumnya teman-teman. Mungkin itu saja penyampaian dari saya teman-teman. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Kalau masih ada yang ingin bertanya lagi, silakan komentar di bawah teman-teman. Sekian dari saya, Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.